Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya. Saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Tribun Bisnis Forum. Dan tentunya pada kesempatan kali ini sangat luar biasa karena sudah hadir secara virtual. Kedua narasumber saya menyapa dulu. Yang pertama adalah pemimpin divisi syariah Bank Sulselbar, ada Bapak Iswadi Ayub. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Sukma. Ya, dan yang kedua ada Wakil Ketua Bidang Perbankan Pembiayaan Syariah DPD RI Sulsel, ada Bapak Simon Rahman. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sukmawati. Baik, Tribuners tetap standby pastinya untuk yang menonton di live YouTube, Facebook, dan juga Instagram, karena sesaat lagi kita akan sama-sama ngobrol, dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah Bincang Ria Bank Sulselbar Syariah bersama Ray Sulsel. Baik, Tribuner, ketika kita bicara soal GRI ya, properti gitu ya, tentunya ini memang salah satu yang sektor yang berimbas di tengah pandemi COVID-19. Karena memang kalau kita melihat pandemi yang merebak sejak Maret 2020 lalu, itu semua sektor pun kena dampaknya, termasuk di sektor properti. Dan kita akan tahu seperti apa kondisi terkini dari sektor properti sendiri. Kemudian sebentar kita akan mengaitkan bagaimana dengan pembiayaan syariah, khususnya di Sulawesi Selatan, karena di sini sudah ada dari pihak Bank Sulselbar Syariah. Kita akan melihat bagaimana masyarakat sudah berapa persen yang memanfaatkan pembiayaan syariah dan seperti apa antusiasme mereka. Baik, sebelumnya saya ke Pak Simon dulu Pak. Kita akan mungkin Tribuners juga ingin tahu nih seperti apa kondisi terkini dari industri atau sektor properti saat ini khususnya di Sulawesi Selatan. Silahkan Pak Simon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat Tribuners, para pemirsa yang terkoneksi di diskusi ini. Ya, saya mewakili dari organisasi Real Estate Indonesia Sulawesi Selatan, diberi amanah untuk menyampaikan beberapa hal dan berdiskusi dengan perbankan, dalam hal ini pembiayaan perbankan syariah Bank Sulselbar. Dan saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan industri properti selama masa pandemik sejak Maret 2020. Industri properti ini salah satu yang kalau disebut sangat terdampak dan sangat terdampak langsung dari gara-gara karena pandemi ini, karena kita itu mulai dari hulu dan hilir sudah kena semua. Mulai dari produksinya, proses produksinya, sampai di proses penjualannya. Di produksinya kita terhambat karena misalnya naiknya banyak beberapa material yang memang sangat signifikan, karena itu barang ekspor, barang import ya, seperti besi, keramik dan sebagainya itu ya memang naik ya. Umumnya barang-barang itu banyak dari China. Ya. Kemudian yang berikut yang sangat terdampak juga adalah customer kita. Banyak pembeli calon end user kita itu sangat tidak mudah untuk mengakses perbankan pembiayaan, karena kita tahu 90, kalau boleh saya bilang 99% ya orang mau beli rumah itu pasti KPR, pembiayaan bank. Jarang orang beli rumah itu cash. Nah, disinilah letak problem utamanya, karena perbankan karena adanya prinsip kehati-hatian, ya, prudential banking, dan maka bank itu bagaimana menyeleksi dengan sangat ketat ya calon customer kita untuk bisa akad di perbankan. Kenapa? Karena memang banyak sektor usaha yang terdampak. Sebagai contoh misalnya sektor tourism, rumah makan, restoran, hotel, ya, penerbangan, dan hampir semua lah ya, industri-industri yang terkait dengan jasa, ya semuanya sangat terdampak dan tidak mudah. Banyak yang karyawannya dirumahkan, ada yang memang pengurangan tenaga kerja, ada yang
mungkin hanya digaji sekitar 80 sampai 50% mungkin ada. Nah, itulah yang menyebabkan hulu dan hilir dari industri properti ini sangat-sangat terpukul oleh pandemi ini. Nah, sebenarnya kita di awal tahun 2021 itu sebenarnya optimisme itu sudah mulai muncul. Ya, itu dengan adanya vaksin, kemudian memang mulai terutama mulai di sekitar bulan Februari Maret itu kan mulai melandai ya kasus-kasus udah jarang lagi kita dengar bunyi ambulans lewat-lewat itu. Ya. Sampai sebenarnya kemarin sebelum bulan Ramadan gitu ya. Kita sudah optimisme itu sangat tinggi dan sehingga sudah mulai banyak penjualan di situ ya. Jadi demand ini ada, pembeli ini ada. Yang nggak ada itu, yang susah itu adalah akses ke perbankannya. Jadi bersyukur sekali kalau sore hari ini kita ditandemkan dengan diskusi dengan perbankan syariah dan Bank Sulsel Bar ini salah satu mitra kami yang terbaik saat ini karena realisasi KPR syariah melalui Bank Sulsel Bar ini cukup tinggi. Nah, kami beberapa mitra-mitra kami yang bermitra dengan Bank Sulsel Bar itu menyampaikan demikian datanya. Kemudian hal-hal lain yang menyangkut selama pandemik ini adalah pembiayaan konstruksi. Ya. Perbankan juga lihat-lihat ya, sangat selektif, sangat hati-hati memilih mitra developer yang akan dibiayai secara untuk pembiayaan konstruksinya. Jadi lain dibiayai, lain konstruksi untuk mitra developer dan lain lagi untuk dibiayai untuk calon end user. Jadi sama-sama ini kita lagi terpukul oleh pandemik ini dan mudah-mudahan mulailah kita timbul lagi optimisme baru setelah mungkin target pemerintah vaksinasi secara menyeluruh paling tidak ada 60% orang Indonesia sudah tervaksin, mungkin akan melandai lagi gitu ya. Demikian saya kira dari saya informasi awal, nanti akan berkembang setelah ini diskusinya. Terima kasih. Baik, Pak Simon, terima kasih banyak Pak. Jadi itu tadi gambaran awal situasi atau bagaimana situasi dari sektor properti sendiri, khususnya untuk Rai Sulsel sendiri bagaimana, dan tadi memang dikatakan bahwa memang sangat-sangat terdampak ya. Meskipun mungkin saya pernah membaca bahwa saya di tahun 2021 sektor properti sudah mulai membaik, itu juga karena tadi ada vaksinasi dan sebagainya, mungkin bisa menjadi pemicu hingga penjualannya kembali membaik dan juga akan membantu dalam pemulihan ekonomi nasional. Baik, saya ke Pak Iswadi, Pak. Kita bicara soal di Bank Sulsel Bar nih. Biasanya mungkin yang kerap kali dipahami oleh masyarakat bahwasanya Bank Sulsel Bar itu lebih fokus kepada kayak gaji guru, ASN dan segala macam. Tapi ternyata Bank Sulsel Bar Syariah juga sama dengan bank konvensional atau bank-bank lainnya, sama saja tetap melayani termasuk juga dalam hal pembiayaan KPR ya Pak Iswadi ya. Dan di sini khususnya mungkin di pembiayaan syariah, pembiayaan rumah syariah, mungkin bisa disampaikan Pak bagaimana khusus di Bank Sulsel Bar sendiri nih. Apakah masyarakat juga sudah banyak yang memanfaatkan pembiayaan syariah ini, ataukah juga sudah bekerja sama dengan beberapa pengembang nih, khususnya mungkin anggota REI? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Sukma. Saya sapa dulu Pak Haji Simon. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Bertemu lagi di udara Pak. Ya, sama-sama Pak. Para Tribuners juga yang sedang memantau diskusi kita pada sore hari ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali kita bisa bertemu sore-sore ini. Kita berdiskusi. Semoga kita semua dalam lindungannya, dalam diberikan kesehatan ya di tengah krisis kesehatan ini, pandemi. Jadi menyambung sedikit yang sampaikan Pak Simon tadi, memang kondisi krisis pandemik ini tentu berdampak ke krisis keuangan juga ya.
pada dasarnya. Sektor real terdampak juga di sektor keuangan ya. Dalam hal ini perbankan. Ya, kita tahu bahwa sektor properti juga ikut kena nih Pak. Karena daya beli masyarakat juga pada dasarnya mengalami gangguan. Ya, kita tahu pandemik krisis kesehatan ini menyebabkan keterbatasan ya aktivitas di sektor real sehingga daya beli masyarakat pada dasarnya menurun ya. Tetapi apakah kita berhenti di sini saja? Tentu tidak ya. Pemerintah tidak lepas tangan begitu saja. Yang saya ketahui dan saya catat juga bahwa pemerintah juga banyak memberikan mengeluarkan kebijakan atau regulasi untuk melakukan relaksasi, khususnya untuk sektor seperti properti ini. Untuk sektor keuangan, relaksasi yang sudah dikeluarkan pemerintah tentu seperti kebijakan DP 0%. Nah, ini itu tujuannya kan sebenarnya untuk memudahkan end user ya untuk memiliki rumah atau properti. Kemudian ada kebijakan terkait LTV ya, LTV. Nah, kalau di syariah malah DP 0% ini sudah lama berlaku nih, jauh sebelum adanya krisis pandemi. Kemudian Bank Indonesia juga regulator menahan suku bunga acuan nih Pak. Jadi tujuannya sebenarnya agar konsumen terbantu ya, untuk melakukan belanja konsumsinya. Begitu juga OJK mempermudah bank-bank untuk meringankan beban modalnya ya, atau capital charge. Jadi kalau bank yang masuk ke sektor pembiayaan perumahan, itu beban modalnya itu turun sekarang. Ya, tujuannya itu sebenarnya untuk menekan tingkat bunga ya atau pricing. Dan yang terakhir, ini juga apabila ada user bank yang sudah ambil KPR terus terdampak, nah ini bisa dilakukan restruct nih Pak, Bapak Ibu semua ya, bisa mengajukan restruct COVID. Bahkan restruct COVID ini sudah diperpanjang sampai 2 tahun, sampai Maret 2022. Nah ini tujuan dari pemerintah dan industri juga tidak lain dan tidak bukan untuk memudahkan, meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19 ya, seperti itu. Terus kedua, untuk Bank Sulselbar sendiri ya, tentu peran kita sebagai lembaga intermediasi, kita mendorong agar sektor properti ini juga tetap tumbuh ya selama masa krisis ya. Dengan relaksasi tadi, ya, jadi kami juga memang terus terang sangat terbantu juga dengan adanya program jaring pengaman sosial pemerintah seperti program KPR rumah bersubsidi. Ya, terus sangat membantu dengan price yang sangat rendah ya, sekitar 5%. Itu akan meringankan masyarakat yang ingin memiliki rumah. Ya, ya memang dalam krisis begini kita tahu bahwa sulit juga kita menjual rumah-rumah yang Pak ya, komersial, khususnya untuk yang segmen menengah atas ini. Ya mungkin Pak Simon selaku pelaku ini Pak di industri sangat paham sekali mungkin. Untuk rumah-rumah yang 800 juta ke atas ya mungkin sangat terbatas ya pangsa pasar. Ya, tetapi saya lihat juga teman-teman ini di industri developer sudah sangat kreatif juga. Mereka juga ikut mengembangkan perumahan-perumahan komersial, tetapi dalam batas harga yang masih terjangkau. Ya. Nah, ini ada rumah-rumah juga yang dijual dengan harga 300, 400. Nah, itu cukup banyak juga peminatnya. Ya. Nah, di Bank Sulselbar sendiri memang paradigma orang melihat ini bank hanya untuk ASN, PNS. Nah, itu mungkin sudah lama ya, Mbak Sukma, teman-teman semua. Kita juga sekarang fokus juga bukan hanya untuk kredit atau pembiayaan multiguna kepada ASN saja, termasuk untuk KPR. KPR ini pun produk perumahan ini kami sekarang aktif melakukan selling juga kepada segmen market captive kami. Sekali lagi ASN, termasuk juga non-ASN. Nah ini sebagai informasi khusus untuk KPR kita yang subsidi, itu hampir 70% lebih itu malah bukan ASN atau fixed income itu. Lebih banyak mungkin dari user-user yang dari sektor formal, non-formal ya. Seperti kita tahu kayak penjual-penjual apa tuh, ayam penyet, bakso gitu kan. Pengusaha-pengusaha sektor non-formal. Nah, bahkan berdasarkan data kami, kualitas pembiayaan dari sektor yang seperti ini justru lebih bagus. Ya.
Ya, ditunjukkan dari posisi non performing financing kami yang masih jauh di bawah batas gitu kan. Mungkin itu sedikit pengantar ya. Ya, kita lanjut diskusi mungkin sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Iswadi. Jadi pada intinya sebenarnya Bank Sulselbar juga welcome sekali gitu Pak ya. Ketika misalnya ada pengembang, ada masyarakat yang kemudian ingin memiliki rumah dengan memaksimalkan layanan dari Bank Sulselbar khususnya dalam hal pembiayaan rumah baik itu subsidi maupun komersil. Tapi tadi disampaikan bahwa untuk komersil memang saat ini berat ya. Mungkin rumah yang bisa karena mungkin faktor dan segala macam. Jadi mungkin rumah-rumah yang 500-an ke bawah juga masih bisa lah ya Pak Iswadi ya untuk dilayani khususnya di Bank Sulselbar. Saya kembali lagi ke Pak Simon. Pak, ini mungkin juga kalau tadi disampaikan bahwasanya 2021 sudah mulai bergairah nih sektor properti karena dengan adanya vaksinasi. Dan tadi disampaikan bahwa sudah sangat-sangat optimis nih kita untuk menggairahkan properti. Apalagi kita tahu bahwasanya properti ini kan dia ketika properti jalan dan banyak sekali juga unit bisnis lain yang juga ikut jalan gitu Pak ya. Tadi kayak mungkin tukangnya, belum lagi misalnya peralatan-peralatannya dan segala macam. Seperti itu. Nah, lantas Pak boleh disampaikan mungkin untuk Ray sendiri saat ini apa sih yang tengah gencar nih dilakukan? Apakah tetap dalam proses pembangunan rumah untuk kemudian ditawarkan kepada para konsumen yang dianggap bahwasanya memang bisa untuk memiliki rumah dan sudah sesuai dengan kriteria perbankan atau seperti apa Pak? Ya, benar Mbak. Tadi jadi sektor properti ini sebenarnya adalah sektor yang sangat-sangat dijaga oleh pemerintah. Jangan sampai sektor ini benar-benar ya. Kenapa? Karena ada 170 industri dan jasa yang secara langsung dan tidak langsung ikut dalam dunia usaha ini gitu ya. Jadi ada 170 kurang lebih. Itu tadi mulai dari tukang batunya di Takalar sana sampai peleburan besi ya di Krakatau Steel. Itu terpengaruh semua itu kalau misalnya sektor properti ini ada kena dampak gitu. Oleh sebab itu tadi yang disampaikan oleh Pak Iswadi itu benar, pemerintah itu menjaga jangan sampai itu goyang ya, sehingga adalah relaksasi-relaksasi yang pemerintah lakukan untuk terus menjaga dinamika dari industri ini tidak terdampak terlalu besar ya. Tadi ada pemerintah menjaga suku bunga acuan Bank Indonesia, kemudian tadi bebas free ya, sorry. Ya, free DP ya Pak ya. Kemudian juga tentang ketentuan LTV, loan to value ya. Nah, itu semua karena untuk itu ya. Kemudian bebas PPN untuk ini sekalian kayaknya mau diperpanjang lagi sama pemerintah karena masih sangat dibutuhkan. Karena sebenarnya rumah subsidi itu yang tadi yang Pak Iswadi menyampaikan itu sudah lama diprogram oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial. Tapi pemerintah lagi melihat lagi tidak cukup dengan rumah subsidi karena sebenarnya yang banyak yang sekarang yang banyak menderita itu sebenarnya adalah developer komersil ya, sektor komersil. Karena subsidi sebenarnya demand-nya tetap tinggi. Sampai kapanpun ini orang bisa tetap jualan rumah subsidi. Yang persoalannya adalah banknya yang menyeleksi end user-nya jadi luar. Tapi khusus untuk sektor komersil memang sudah kira-kira sebelum pandemik pun sebenarnya sudah agak melambat ya. Nah, kalau pemerintah melihat itu, mungkin sudah developer-developer besar yang di Jakarta, di sekitar Jabodetabek, termasuk yang di Sulawesi Selatan juga, merasa perlu kayaknya diberi insentif juga. Maka oleh sebab itu harga rumah di atas 2 miliar, maksimal sampai 2 miliar itu dibebaskan PPN. Dan untuk di atas 2 miliar pun, di atas 2 miliar itu disubsidi lagi maksimal 50% ya, sampai harga tertentu.
Ini semua sebenarnya adalah stimulus-stimulus pemerintah untuk menjaga dinamika industri properti itu tidak sampai sangat terpengaruh oleh pandemik. Kemudian kalau di kami sendiri di Real Estate Ray Sulawesi Selatan, saat ini teman-teman developer itu anggota kita, yang ini anggota Ray saja, itu masih banyak yang punya stok tahun lalu gitu ya. Tahun lalu itu masih sekitar ada 20 ribuan itu yang belum ter-KPR-kan. Ya, saya untuk jumlah yang subsidi ya Pak ya? Untuk rumah subsidi ya Pak? Rumah subsidi, ya, rumah subsidi. Itu umumnya bukan terjual ya. Sudah ada yang booking, sudah ada itu, tapi belum bisa KPR, belum bisa ter-KPR semuanya. Dan ini secara pelan-pelan sekarang ini sudah mulai KPR lagi ya. Jadi sebenarnya mulai dari Maret, April, Mei, Juni itu sudah banyak KPR. Tapi masih serapannya belum terlalu besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Catatan secara nasional sebenarnya di salah satu bank penyalur KPR terbesar itu subsidi itu sebenarnya sudah terserap kurang lebih sekitar 31.000 bulan April tahun kemarin ya. Tahun ini ya. Dan itu baru satu bank ya, tapi saya pikir secara nasional mungkin lebih lah daripada 31.000, mungkin sekitar 40 sampai 50.000 ya sudah terserap secara nasional. Nah, Sulawesi Selatan sendiri kita masih di bawah dari angka 10.000 saya kira ya untuk tahun ini. Dan kami berharap mudah-mudahan ini bisa masih cukup waktu kita. Sebenarnya kan sudah masuk akhir tahun ini sebenarnya. Udah Agustus itu sebenarnya sudah masuk akhir tahun kita, dan mudah-mudahan masih bisa kita capai di akhir-akhir tahun ini untuk bisa kita genjot di pembiayaan. Kami berharap. Target berapa Pak tahun ini realisasinya Pak? 15.000. Setiap tahun sebenarnya kita rata-rata di atas 20.000 Mbak ya, di atas 20.000 target kita. Sekarang kita membangun terus, itu masih ada kegiatan pembangunan. Jadi teman-teman Ray tidak pernah berhenti membangun. Ada teman kita yang punya stok itu sampai 300 unit. Ada teman kita yang sekarang itu ada 400 unit. Ada yang minimal 100 lah setiap developer misalnya. Tapi terus produksi. Kenapa? Karena pesanan terus datang. Nah, karena kita juga lihat timing, kalau misalnya kita sama sekali berhenti tidak produksi, nanti pada saat tahun berikut, kita jadi susah membangun, karena biaya produksi pasti lebih tinggi lagi tahun berikut. Di teman-teman ini kadang membangun dengan perasaan, bukan pakai analisa. Demikian ya. Baik, Pak Simon. Saya kembali lagi nih ke Pak Iswadi. Pak tadi menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Simon, bahwasanya khusus di Ray Sulsel sendiri itu mereka setiap tahunnya menyiapkan kurang lebih 20.000 unit rumah subsidi, khusus untuk rumah subsidi ya Pak ya, per tahunnya. Dan saat ini masih yang terjual itu masih di bawah 10.000. Busuk mah kayaknya hang ya Pak Simon. Kayaknya iya. Iya. Saya malah kalau kita kayaknya kita masih bisa komunikasi ya. Masih, Mas.
Baik, Tribuners, kita kembali terhubung dan saya akan kembali lagi ke Pak Iswadi nih. Tadi disampaikan oleh Pak Simon bahwasanya memang khusus di Ray Sulsel sendiri yang setiap tahunnya sebenarnya menargetkan 20.000 unit rumah gitu ya untuk dipasarkan, tetapi kemudian karena pandemi COVID-19 yang merebak mungkin sepenuhnya, meskipun di tahun 2021 properti sudah mulai menggeliat kembali, tetapi realisasinya hingga Juli ini, hingga Agustus ini masih di bawah 10.000 unit, Pak. Kira-kira nih dari Bank Sulselbar sendiri, khususnya Bank Sulselbar Syariah, apakah ada program-program apik gitu untuk memudahkan masyarakat untuk membeli rumah, Pak? Apakah ada programnya atau mungkin hal-hal menarik agar supaya banyak yang memanfaatkan kesempatan ini nih, apalagi di rumah subsidi yang harganya hanya masih di 156 ya, Pak Simon ya? Atau Masih. Ya. Silakan Pak Harga Iswadi. tahun lalu itu, Bu. Iya. Silakan Pak Iswadi, masih termute, Pak. Ya, ini bagus nih. Saya suka ini pertanyaan kayak gini. Tadi Pak Simon bilang target 20.000 ya Pak, realisasi ternyata 10.000 ya. Saya melihat mungkin ada dua mungkin faktor penting ini Pak, Ibu ya, menurut catatan saya. Yang pertama itu ya di luar bahwa memang target itu kan harus terukur ya, karena banyak faktor mungkin penyimpangan yang bisa terjadi. Kayak tadi kalau pakai perasaan susah juga memang ya. Tapi yang paling penting ini masalah literasi. Nah, ini literasi. Pertanyaan saya ini sederhana. Ibu Sukma tahu nggak kalau ada program KPR bersubsidi untuk masyarakat dan suku bunga murah? Mau kan? Ya, dan tahu kan? Terus tahu cara aksesnya nggak? Nah, biasanya kendalanya di situ. Biasanya kita bertanya ke pengembang atau ke perbankannya langsung kayak gitu. Tapi mungkin masyarakat secara umum belum memahami, Pak. Nah, jadi pemerintah itu sudah membangun suatu sistem informasi yang sebenarnya menggunakan pendekatan teknologi, memudahkan sebenarnya masyarakat untuk mengakses informasi ya terkait program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya. Itu bisa di-download aplikasi itu namanya SIKASEP gitu. Jadi SIKASEP itu sistem informasi KPR sejahtera ya. Jadi masyarakat bisa mendownload dan mengakses. Dengan mengakses aplikasi tersebut, itu masyarakat tidak perlu harus datang satu-satu tuh Pak ya, Tribuners. Jadi nggak harus datang ke banknya masing-masing mencari informasi di mana informasi subsidi, nggak harus ngecek misalnya ke developer atau pengembang. Cukup dia melihat di aplikasi SIKASEP itu, memilih perumahan mana yang dia minati, misalnya sesuai dengan lokasi. Nah, itu bisa diakses melalui SIKASEP. Dan di SIKASEP itu secara terintegrasi juga end user atau calon end user itu bisa memilih banknya, dia mau di mana. Nah, itu sangat mudah sekali ya melalui aplikasi SIKASEP tersebut. Ya. Sehingga ini memang yang selalu didorong oleh pemerintah terkait masalah literasi. Nah, ya. Jadi kami di industri keuangan bahu-membahu juga teman-teman di developer selalu mensosialisasikan ini program aplikasi SIKASEP. Nah, ini juga kesempatan yang baik untuk kita sampaikan juga ke para Tribuners. Ini Tribuners ini kan pasti banyak nih yang anak-anak milenial yang belum punya rumah, gitu kan. Kalau misalnya ingin memiliki rumah itu simpel, sederhana, download aplikasi SIKASEP, kemudian login ke dalamnya. Karena kedua, ini mungkin catatan kami juga di bank melihat ini user juga kadang agak kritis juga kalau walaupun melihat ini rumah subsidi murah, tapi kadang mereka masih milih-milih juga lokasi. Kami perhatikan ya. Misalnya katakanlah ada penawaran nih dari pengembang, ini nawarin di rumah segini, wah jangan Pak, terlalu jauh gitu kan dari tempat saya. Nah, sehingga kami melihat ada beberapa spot-spot perumahan teman-teman pengembang ini akhirnya sudah dibangun tetapi agak sulit dijual. Nah, itu karena terkait misalnya mereka masih merasa akses ke sana itu masih terlalu jauh atau bahkan mungkin akses atau infrastruktur pendukung ke sana itu belum siap. Nah, sehingga catatannya sebenarnya di sini butuh peran sebenarnya juga pemerintah daerah, apakah itu provinsi maupun kabupaten, bagaimana agar spot-spot pengembangan perumahan yang bersubsidi ini infrastrukturnya itu juga dilakukan penataan
perbaikan atau dilengkapi. Misalnya, katakanlah akses jalannya itu diperbaiki, ya, sehingga walaupun jaraknya jauh, kita nyaman gitu kan. Atau katakanlah akses seperti listriknya itu tersedia di sana. Atau misalnya untuk air baku atau air bersihnya seperti itu. Nah, ini kami melihatnya seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin itu gitu Pak Simon ya. Jadi dua itu yang saya lihat ya, masalah literasi dan infrastruktur. Ya. Itu untuk yang subsidi. Kalau untuk komersil, saya melihat memang dua pola ini kenapa masyarakat ini masih belum belanja ya. Pertama masih menahan belanja ya. Ya. Tentu gara-gara COVID ini masih kan bikin wait orang and see, Pak. masih ketakutan gitu kan. Ini kalau saya ambil kredit KPR ini cicilan saja nanti susah. Gimana kalau krisis ini berkepanjangan? Nah, sehingga memang sini butuh peran pemerintah menenangkan masyarakat sebenarnya. Ayo belanja. Seperti itu. Ayo belanja. Kalau bank sih kita mengikuti regulasi ya. Kalau TV down payment kita sudah 0% kan, bunga juga sudah diturunkan gitu kan. Nah, cuma mungkin masyarakat masih khawatir. Ya. Mungkin mereka lebih bagus menumpuk Sinovac atau menumpuk obat-obatan, vitamin gitu kan, atau oksigen gitu kan. Masih gitu saving, ya kira-kira ya. Ya, seperti itu Pak. Nabung. Masih nabung gitu kan, persiapan masa krisis gitu ya. Gitu, Bu Sukma. Bu Sukma udah punya rumah? Udah subsidi? Pak, udah. Udah. Alhamdulillah udah. Jadi awal-awal mulai kerja itu memang sudah beli rumah, karena kan saya sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua RE kemarin Pak Sadik, katanya kalau menunda beli rumah setahun aja ruginya banyak, karena selain harga rumah makin tinggi, lokasinya juga makin jauh Pak. Dan ya udah waktu itu akhirnya juga terpikirkan untuk membeli rumah. Saya kembali ke Pak Simon nih, Pak. Tadi disampaikan bahwasanya mungkin itulah yang menjadi kendala ya bagi masyarakat untuk membeli rumah, karena tadi persoalan akses yang mungkin masih jauh dan segala macam. Tapi kalau kita lihat sekarang, kalau rumah subsidi kan memang sudah tidak ada di Kota Makassar ya Pak ya. Paling ada di Kabupaten Goa, yang ada di Kabupaten Maros, dan mungkin di kabupaten lainnya. Kira-kira nih Pak Simon, apa sih yang menjadi strategi yang akan dilakukan ke depannya, khususnya mungkin teman-teman di DPD RI Sulsel, agar supaya masyarakat tetap ingin melirik rumah-rumah yang saat ini yang sudah terbangun, sudah puluhan ribu, bahkan banyak anggota yang memiliki stok sampai 400, 300, tapi kemudian masih kesulitan dalam penjualannya. Kira-kira apa yang akan dilakukan dan apa yang diharapkan dari pemerintah terkait ini, Pak? Ya, jadi begini, sebenarnya di akhir tahun kemarin sebenarnya sudah ada rilis dari REI itu bahwa target kita tahun itu ada 25.000. Ya. 25.000. Tapi kalau saya cek data yang ada sekarang realisasinya setengahnya aja belum ya. Setengah, maksudnya realisasi itu target dari penjualan ya. Ya. Itu bukan karena persoalan demand, bukan persoalan permintaan yang tidak ada. Sekali lagi bukan karena itu, tapi karena proses untuk KPR user kita itu tidak mudah sekarang untuk di approval ya oleh pihak perbankan. Karena persoalannya tadi itu ya, ada beberapa user kita, beberapa calon end user kita ini banyak yang terkendala soal misalnya ternyata penghasilannya menurun gitu, atau dia sama sekali tidak kerja lagi. Di perusahaan kami sendiri ya, atau beberapa teman-teman yang mendengar keluhannya itu bahwa ada user yang minta ingin dicicil langsung ke developer. Ini sebenarnya dilema kita. Pertama buat kami developer itu sebenarnya jadi pilihan sulit, karena kenapa usernya mau cicil di kita mau berapa lama gitu ya. Sementara rumah itu sudah jadi, syarat rumah subsidi itu harus jadi gitu. Beda dengan rumah komersil. Rumah komersil itu masih bisa inden, masih bisa dia KPR sambil nyicil, rumahnya belum jadi. Nanti 1 tahun atau 14 bulan atau 12 bulan ke depan baru serah terima. Itu komersil, tapi subsidi itu udah harus nyala listriknya, udah harus sertifikatnya udah split, semuanya udah pokoknya ready gitu. Harus benar-benar sudah bisa ditinggali. Jadi yang disampaikan oleh Pak Iswadi tadi terkait dengan infrastruktur yang harus ready, itu juga jadi dilema gitu ya. Karena sebenarnya
subsidi yang namanya subsidi, pemerintah pun ikut mensubsidi itu bukan saja kepada end usernya melalui subsidi bunga untuk cicilannya ya, tetapi pemerintah juga itu berjanji untuk memperbaiki infrastrukturnya. Nah, ini yang jadi persoalan sekarang. Ternyata anggaran pemerintah juga tidak sebanyak yang itu yang seperti mereka janjikan. Sehingga yang mendapatkan fasilitas, misalnya PSU ya namanya, untuk prasarana umum itu, jalan yang dibeton dan sebagainya, itu tidak semua. Ya, tidak semua. Dan setiap daerah pun itu kreativitasnya beda-beda. Jadi di Pemda Goa beda gitu ya, di Marosnya beda gitu ya. Nah, oleh sebab itu salah satu kendala kami developer karena mau tidak mau developer harus mengadakan sendiri. Karena alasan pemerintah ini kan cuma stimulus. Jadi developer harus buat sendiri jalannya lebih bagus lagi. Ini akhirnya developer harus mengorbankan sedikit marginnya atau keuntungannya untuk membiayai jalan itu. Karena tuntutan daripada konsumen. Nah, soal jaraknya, sekarang memang yang benar, tadi Ibu Sukma menyampaikan itu, rumah-rumah subsidi itu nggak ada lagi di Kota Makassar. Kenapa? Karena harga rumah subsidi itu sudah dipatok oleh pemerintah. Untuk kita Sulawesi Selatan itu masuk di area harga 156 juta. Nah, berarti ini kan harga pokoknya itu terdiri dari tanah, ya, komponennya terutama adalah tanah. Kalau pembangunan mau di Maros, mau di Goa, mau di Makassar sama biayanya. Tapi tanah, nggak ada lagi tanah yang murah di Makassar, itu ya, yang bisa kita beli untuk membangun rumah subsidi. Ya, kita main di pinggir pakar. Tapi ingat ya, kalau Goa dan Maros itu bukan lagi termasuk Takalar sekarang, Mbak. Karena Barombong itu udah masuk Takalar itu. Galesong ya Pak ya? Galesong ya, ke sana itu yang sudah masih wilayah rumah subsidi. Itu lagi bukan, kalau saya sampaikan bukan wilayah yang marginal lagi. Ingat proyek-proyek yang nasional itu justru di area Maros ya. Sebut saja yang di Goa ya. Citraland itu di Goa loh, Pak. Ya. Jadi bukan persoalan lagi kabupaten itu, Dati 2 itu bukan lagi. Di Galesong juga begitu. Di Maros seperti Sumarekon itu sudah Maros ya. Tapi dia menawarkan dengan properti yang komersil ya, yang lebih mahal. Kemudian tadi saya sampaikan soal harga itu ya 156 juta itu. Jadi kami masing-masing developer ini punya strategi masing-masing untuk bisa tadi yang sampaikan oleh Pak Suwadi bahwa ada sistem yang sudah formal yang di-launching oleh pemerintah melalui PPDP, yaitu SIKASEP. Kalau kami namanya ada SIKUMBANG khusus untuk developernya. Jadi di situ memang di sistem itu sudah ada developer mana, di lokasi mana gitu ya. Bahkan bisa dihitung tinggal berapa stoknya itu. Sebenarnya developer ini punya berapa stok sih? Sebelumnya pemerintah sebenarnya agak kacau memprediksi anggaran untuk perumahan ini. Dengan adanya sistem ini pemerintah hanya jadi tahu. Karena sebelumnya kan pemerintah cuma ngambil data dari bank, ngambil data dari developer, diadu. Ternyata beda. Developernya bilang sekian mereka punya stok. Banknya bilang sekian. Tapi setelah dibuatkan sistem ini transparan semuanya. Jadi kita ketahuan nih sebenarnya yang di Sulawesi Selatan itu berapa banyak sih sebenarnya yang harus disediakan oleh pemerintah dana untuk mensubsidi rumah subsidi gitu. Nah, makin merdeka sebenarnya buat customer dengan kondisi sekarang ya. Jadi rumah subsidi zaman kira-kira 10 tahun lalu dengan yang kekinian itu beda. Dulu subsidi itu nggak ada klaster. Dulu ya, rumah subsidi ya. Dan pasti kualitas bangunannya itu, ya mohon maaf, sangat-sangat minim gitu. Sekarang justru rumah subsidi itulah yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, bahkan jenis besinya gitu ya, ukuran besinya.
cara merakitnya, cara membangunnya itu diawasi. Sekarang bahkan kami setiap developer itu diwajibkan untuk mengutus masing-masing minimal 1 atau 2 staf itu untuk disertifikasi menjadi pengawas terhadap bangunan itu. Sebelumnya itu harus ada konsultan lain yang mengawasi bangunan itu repot. Nanti makin tidak ada lagi yang berniat untuk bangun subsidi. Sekarang rumah subsidi itu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kalau tidak layak, Mbak, misalnya bangunannya, kualitasnya, materialnya, finishingnya tidak bagus, itu bukan cuma usernya saja yang protes, tapi pemerintahnya bisa jadi memberikan sanksi kepada developernya karena membangun rumah yang tidak sesuai dengan standar rumah subsidi. Jadi diyakini bahwa sekarang rumah subsidi itu pasti jauh lebih baik. Makanya sekarang sebenarnya end user itu sangat dimanja sekarang. Beli rumah subsidi tapi sebenarnya kualitasnya sama dengan komersil. Lingkungannya, penataannya, dan sebagainya. Nah, harapan kami sebenarnya, ini ada Pak Iswadi, sebenarnya harapan kami dengan demand yang masih tetap tinggi, tentu perbankan ini harus lihat di mana sisi yang bisa meloloskan, bukan bagaimana caranya bank itu menghindar dari customer gitu ya. Bantu kami supaya user-user ini bisa yang daripada dia berpikir sama kita gitu. Karena selama ini mereka ingin maunya menyicil langsung ke developer. Sehingga muncullah istilah sekarang itu ya, developer syariah 100%. Tanpa bank, tanpa denda, tanpa sita, akhirnya tanpa sertifikat dan tanpa rumah gitu. Ya, maka kami hindari jangan sampai itu yang tumbuh sehingga malah mereka nanti lari dari perbankan, menghindar dari perbankan, dan kita menempuh jalur yang salah sebenarnya. Kita jadi kembali ke zaman batu itu kalau kita misalnya tidak pakai bank. Pak Iswadi itu ya, sign out. Pak Iswadi, Pak, sembari kita menunggu Pak Iswadi. Oh, sudah bergabung kembali ya? Siap. Oke, Pak, saya ke Pak Iswadi nih. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Simon sebenarnya apa yang menjadi kendala-kendalanya saat ini, kemudian apa yang menjadi harapan-harapan dari para pengembang sendiri. Karena dalam situasi pandemi COVID-19 ternyata bukannya tidak ada peminat untuk beli rumah ya, karena permintaan tetap tinggi, hanya saja memang susah untuk di-approve di perbankan, karena mungkin juga ada kriteria lain yang diikuti oleh perbankan sendiri. Nah, Pak Iswadi, saya penasaran nih Pak, kan kalau ini kan sekarang sudah pertengahan, kita sudah di semester 2 ya, tahun 2020. Boleh tahu Pak, ini sebenarnya untuk Bank Sulselbar Syariah sendiri, itu berapa sih total anggaran yang dipersiapkan untuk pembiayaan KPR, entah itu subsidi maupun komersil, Pak? Berapa targetnya hingga akhir tahun dan realisasinya hingga saat ini sudah berapa, Pak? Termute, mohon maaf, masih termute. Sorry. Ya. Jadi Bank Sulselbar itu adalah salah satu bank penyalur ya Pak ya, Bu ya. Penyalur subsidi dari sekian banyak bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Untuk target kita tahun 2021 ini adalah 1.700 unit yang diberikan pemerintah kepada kami untuk didistribusi atau disalurkan ke masyarakat. Per posisi bulan Juni kemarin, semester 1, alhamdulillah kami bisa merealisasikan itu 60% dari total 1.700. Kemudian ini ada upaya akselerasi juga melalui PPDP meminta agar perbankan melakukan percepatan penyerapan ya distribusi kuota tersebut. Per posisi sampai dengan Agustus ini posisi kami itu total sekitar 60% dari 1.700 unit dan ditargetkan di bulan Oktober itu sudah tersalurkan semua. Tetapi melihat pengalaman
Bang Sulselbar selama hampir 4 tahun menjalankan misi program pemerintah ini, setiap periode tahun itu alhamdulillah kami bisa merealisasikan semua 100% dari target yang diberikan. Jadi pada prinsipnya kuota yang diberikan oleh pemerintah itu sudah 100% semua kita salurkan. Demikian juga kami optimis tahun ini 100% itu kita salurkan. Nggak mungkin kita salurkan 120% karena kuota cuma 1.700. Begitu kalau dilihat historical. Jadi so far kita masih on track ya untuk penyaluran KPR bersubsidi. Memang ada beberapa kondisi yang menyebabkan biasanya perlambatan penyerapan itu di awal tahun ya. Pengalaman kami 4 tahun berturut-turut ini, program tersebut itu biasanya agak lambat dimulai, biasanya di kuartal kedua. Karena setiap tahun biasa ada updating sistem yang dilakukan oleh PPDPP. Ditambah terus terang kemarin ini kondisi krisis seperti pandemik, ditambah lagi kondisi kemarin itu ada gempa di Sulawesi Barat, itu sangat mempengaruhi sekali memang permintaan. Ya, tapi sekali lagi kami optimis di bulan Oktober 1.700 itu akan tersalurkan semua. Bahkan kalau perlu kami minta kuota tambahan, cuman memang ini kuota terbatas terus. Jadi benar itu masyarakat. Kalau memang sebenarnya kalau ceritanya tadi menolak, saya menghitung persentase penolakan itu pada dasarnya tidak besar ya, karena yang melakukan proses verifikasi ini bukan hanya bank penyalur, tetapi pemerintah juga. Jadi sebagai informasi, yang melakukan verifikasi terhadap calon user ini juga dilakukan oleh pihak pemerintah melalui PPDPP. Ya, tentu ada kriteria-kriteria juga ya. Yang paling utama itu tentunya kriteria adalah masalah ketepatan sasaran. Nah, itu yang pemerintah lakukan. Tentunya dari bank filternya itu adalah masalah eligible-nya atau kemampuan nasabah itu sendiri. Mungkin gitu, Bu Sukma. Ya, jadi jelas ya Pak Iswadia bahwasanya untuk tahun ini Bank Sulselbar Syariah sendiri ada 1.700 unit dan sudah tersalurkan 60%. Itu semoga anggota RE semua ya Pak Simon ya? Atau seperti apa? Atau seperti apa Pak? Atau mungkin sudah ada program kolaborasi nih yang dilakukan oleh perbankan, karena biasanya juga perbankan juga gencar melakukan kolaborasi dengan asosiasi. Apalagi kita tahu REI adalah salah satu asosiasi properti yang terbesar juga di Indonesia, bahkan di Sulawesi Selatan. Atau gimana Pak Iswadi? Ya. Sudah ada Alhamdulillah kita udah kerjasama ya Pak Simon ya. Kita udah banyak lakukan PKS. Kami punya 24 outlet di kabupaten kota Sulawesi Selatan dan Barat. Alhamdulillah hampir sebagian besar outlet kami itu sudah bekerja sama ya PKS dengan para developer. Saya belum pernah menghitung apakah memang mayoritas masih di asosiasinya Pak Simon ini, karena banyak pengembang juga ini ya, teman-teman yang lain juga ada juga ya, yang kita bermitra ya. Mungkin begitu. Baik, saya ke Pak Simon Pak, mungkin closing statement untuk diskusi kita pada sore hari ini Pak terkait properti di Sulawesi Selatan dan harapan-harapan ke depannya. Ya, kami sebagai pengembang tentu tetap optimis dan menumbuhkan keyakinan yang tinggi terhadap industri ini, karena industri ini masih sangat dinamis. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa adanya pandemik ini sebenarnya tidak menyurutkan orang mau beli rumah. Yang ada sebenarnya mereka menunda gitu ya. Misalnya tadi yang khusus untuk sektor komersil, mungkin mereka untuk dana jaga-jaga dulu gitu ya, untuk saving. Sampai kapan ini pandemi? Tapi untuk yang subsidi itu sudah sangat urgent ya. Tapi kalau untuk komersil pun di bawah 500 juta saya kira masih sangat bagus ya. Atau di bawah 1 miliar itu masih bagus sebenarnya. Karena demand-nya masih tinggi. Dan buktinya setiap ada launching, mohon maaf saya sebut aja merek-merek yang nasional yang ada di Sulawesi Selatan ya. Nasional seperti Ciputra, ya, Sumarekon, ada Thalassa City ya. Mereka kalau jualan itu harganya 1 miliar itu saya coba cek selalu sold out. Jadi di mana krisisnya itu kalau itu seperti itu ya. Jadi apalagi mereka banyak memanfaatkan dengan bunga
stimulus pemerintah yang tadi disampaikan. Nah, jadi kami developer tetap optimis di masa pandemi seperti ini untuk terus membangun, menyediakan perumahan untuk semua sektor, mulai dari sektor subsidi, rumah murah, sampai yang sektor komersil. Dan kami tetap mengharapkan kemitraan dukungan dari perbankan, termasuk Bank Sulsel yang merupakan salah satu mitra kami yang terbaik saat ini, karena Bank Sulsel ini berada di garda terdepan lah di Sulawesi Selatan, karena dia ada di 24 titik tadi yang disampaikan oleh Pak Swadi. Dan tidak ada bank lain yang punya cabang sebanyak itu di Sulawesi Selatan, kecuali hanya Bank Sulsel. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak. Saya ke Pak Simon, Pak. Silahkan closing statement-nya, Pak. Pak Simon lagi, Pak. Enggak, Pak Iswadi maksud saya. Pak Simon sudah. Iya, baik. Baik, selaras yang disampaikan juga Pak Simon tadi, tetap akan ada optimisme ya. Kita krisis kesehatan ini memang berdampak terhadap krisis ekonomi secara keseluruhan, tetapi kita tidak boleh berdiam diri. Insya Allah kita semua punya pemahaman sama bagaimana menyikapi krisis ini, tentunya dengan sikap yang tetap optimis dan kreativitas yang tinggi. Saya yakin pemerintah juga tidak akan tinggal diam. Mari kita bahu-membahu, ya, bekerja sama bagaimana agar khususnya industri properti ini bisa tetap tumbuh walaupun di tengah krisis pandemi, dan optimisme ini ditunjukkan juga berdasarkan laporan keuangan yang dirilis oleh Bank Indonesia bahwa sebenarnya PDB di Sulawesi Selatan ini masih tumbuh dan berada di angka rata-rata nasional ya. Jadi menunjukkan walaupun terkena dampak krisis, tetapi so far untuk Sulawesi Selatan sendiri dan Barat termasuk, kita masih cukup kuat ya, masih tumbuh di atas rata nasional. Ini menjadi kunci optimisme kita juga. Mungkin demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Iswadi, terima kasih banyak Pak Simon atas waktunya, atas kesempatannya untuk sharing kepada kita semua, bahwasanya kita juga mungkin akan terbuka nih. Tadi juga mungkin masyarakat yang belum tahu bahwasanya untuk melihat gimana cara untuk mencari rumah subsidi, ternyata tadi sudah disampaikan oleh Pak Iswadi, bisa cek di Sikasep dan segala macam untuk mengetahui bagaimana di mana lokasinya, siapa pengembangnya dan sebagainya. Dan pada intinya juga tadi disampaikan bahwasanya properti itu, penjualan rumah itu tentu akan membantu atau sebagai penggerak ekonomi nasional ya Tribuners ya, sehingga apa yang dilakukan oleh pengembang bekerja sama dengan para perbankan, tentu ini adalah salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan semoga juga Tribuners dengan adanya realisasi vaksinasi yang saat ini gencar dilakukan oleh pemerintah, yakni 1 juta vaksin per hari, itu dapat mempercepat ya, sehingga COVID ini segera melandai dan semua sektor bisa kembali pulih, salah satunya di sektor properti. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk para Tribuners yang sudah menyaksikan kita. Mohon maaf jika ada salah kata, dan saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.